Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semua teman-teman media yang hadir. Pertama-tama terima kasih atas kehadirannya. Dalam kesempatan konferensi pers ini ingin kami sampaikan kembali bahwa hasil dari penelitian, pengecekan dan pemeriksaan lapangan terhadap berbagai macam temuan dan aduan terkait dengan penyelenggaraan pilkada tanggal 27 November kemarin dari tim pemenangan Paslon 01 Ridho dan tim hukum telah menyimpulkan beberapa hal dan menyusun beberapa laporan pelanggaran dan lain-lain. Hal ini dapat kita simpulkan bahwa KPU dalam melaksanakan proses pilkada tanggal 27 November kemarin penuh dengan banyak kekurangan dan kecurangan yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak terkait dengan KPU dan dilakukan oleh para petugas KPPS yang ada di lapangan. Hal-hal itu, hal-hal lain yang kita temukan atau hal-hal yang menjadi bahan-bahan laporan kami, ya. Yang pertama adalah terkait dengan kejadian TPS 28 yang ada di Pinang Ranti. Terkait ini kami akan melaporkan Bawaslu Jakarta Timur dan mungkin Bawaslu DKI Jakarta ke DKPP karena sampai saat ini belum juga mengeluarkan rekomendasi terkait untuk PSU di TPS 28 Pinang Ranti tersebut. Padahal nyata sekali pelanggarannya dan KPPS-nya sudah dipecat dan diberhentikan dan proses pidananya sedang berjalan di kepolisian. Bukti-bukti selanjutnya adalah mengenai banyaknya aduan masyarakat ke Bawaslu bahwa mereka tidak mendapatkan surat undangan C6. Ini masif terjadi di semua TPS dan ini adalah salah satu faktor yang menyebabkan rendahnya partisipasi masyarakat dalam pilkada kemarin, yang menjadikan pilkada kemarin adalah pilkada terendah partisipasi masyarakat sepanjang sejarah pilkada di DKI Jakarta, yang ujungnya membuat pilkada tersebut tidak memiliki legitimasi yang kuat, sehingga ini adalah kesalahan atau tanggung jawab dari KPU. Profesional dalam melaksanakan pilkada DKI Jakarta kemarin, serta banyak hal lagi ya yang sebenarnya terjadi, yang intinya kami dari tim Ridho dan tim advokasi sedang menyiapkan gugatan kepada MK karena hal tersebut merupakan hak yang diberikan oleh negara dan konstitusi bagi siapapun untuk bisa melakukan langkah hukum atau upaya-upaya hukum terkait pilkada jika dirasa pelaksanaan pilkada tersebut banyak kesalahan, banyak kekurangan dan banyak kecurangan, terutama jika selisih atau persentasinya sangat tipis yang diatur dalam ketentuan undang-undang kita.
Adapun materi-materi tentu terkait beberapa temuan kecurangan bersifat TSM, terstruktur sistematis dan masif. Ini juga yang akan kita jadikan bahan untuk dimajukan ke dalam pilkada. Banyaknya laporan yang sampai saat ini juga belum direspon dan dikeluarkan rekomendasi oleh Bawaslu juga akan menjadi bahan kita untuk melapor ke MK, ya. Harapannya adalah di MK nanti keadilannya akan kita dapatkan. Di MK nanti bisa terkuak upaya-upaya kecurangan yang tertangkap di Pinang Ranti, karena kami yakin itu pasti ada dalang dan pasti ada upaya pergerakan masif, hanya saja ketemunya kebetulan di Pinang Ranti, ya. Terkait pernyataan KPU bahwa untuk C6 mereka sudah berikan sebaran, mereka sudah sebar sebanyak 90%. Ini juga yang akan kita pertanyakan di MK mengenai bukti-bukti dan lain sebagainya. Karena berdasarkan ketentuan petunjuk pelaksana kepada masyarakat wajib disertai dengan laporan bukti foto dan video. Fakta di lapangan banyak sekali tidak mendapatkan, dan proses pencoblosannya di lapangan tersebut tidak ada verifikasi KTP. Jadi siapa saja yang datang membawa C6 tidak diverifikasi lagi, langsung ikut mencoblos. Di sisi lain, banyak C6 yang dipegang oleh KPPS tidak disampaikan ke masyarakat. Sehingga C6 ini bisa saja dipakai oleh pihak lain, ya, untuk mencoblos, ya. Ada juga kasus yang kita temukan, daftar absen KPPS sudah kita temukan, dan di situ ada warga yang merasa tidak mencoblos karena tidak mendapat undangan, ternyata di absen tersebut didata dia ikut mencoblos. Nah, beberapa poin-poin ini yang akan kita majukan ke MK. Jika hari ini KPU DKI Jakarta menetapkan hasil perhitungan rekapitulasi, maka berlangsung sesuai ketentuan akan ada waktu 3 hari yang diberikan oleh undang-undang atau aturan kepada paslon lain untuk bisa mengajukan ke MK. Artinya yang kami mau sampaikan bahwa upaya MK ini adalah upaya hak atau upaya hukum dan dibenarkan, ya. Bukan berarti kami tidak terima kekalahan, tapi ini adalah hak yang diberikan oleh negara kepada paslon untuk melakukan upaya hukum untuk membuktikan beberapa kecurangan-kecurangan, beberapa pelanggaran-pelanggaran, beberapa pelaksanaan dari pilkada yang menurut kami tidak profesional, yang ujungnya adalah merugikan rakyat Jakarta, ujungnya membuat partisipasi rendah, yang ujungnya adalah membuat gubernur terpilih ini tidak memiliki legitimasi yang kuat. DPT kita, teman-teman sekalian, 8 juta. Yang datang ke TPS 4 juta. Kalau diberlakukan 50% plus 1, maka yang memilih pemenang hanya 2 juta. Hanya 25%.
Nah, ini memang kita menyedihkan kejadian ini. Untuk itu kita melaporkan ke DKPP dan kita akan gugat ke MK. Dan ini adalah hak konstitusi yang diberikan kepada Paslon Ridho. Dari saya cukup sekian, mungkin ada tambahan dari Bang Ali. Saya hanya menambahkan sedikit saja teman-teman bahwa tadi sudah dijelaskan apapun hasil dari rekapitulasi sore ini terkait penghitungan di tingkat provinsi, kami tegas tadi sudah disampaikan akan mendaftarkan gugatan PHPU terkait hasil ke Mahkamah Konstitusi. Tadi juga sudah disampaikan Pak Baco, ada beberapa materi-materi yang akan kami sampaikan, akan kami dalilkan dalam gugatan tersebut. Tadi sudah dikatakan kecurangan atau temuan yang terjadi di Pinang Ranti yang sejauh ini sudah diproses. Yang kedua tadi penyebaran C6 yang tidak merata, dan yang ketiga kami juga menemukan beberapa dugaan-dugaan pelanggaran yang bersifat TSM yang mana sejauh ini sedang kita kumpulkan semua. Artinya tim di bawah dari saksi, tim relawan, tim dari partai juga sedang mengumpulkan data-data tersebut, yang mana kita diberi waktu 3 hari sejak diumumkan ya untuk mendaftar ke Mahkamah Konstitusi itu 3 kali 24 jam. Nah, saat ini kita sedang dalam proses pengumpulan data-data tersebut. Nah, kepada masyarakat saya hanya ingin memastikan bahwa sampai nanti yang berwenang untuk mengumumkan siapa yang akan menjadi pemenang adalah KPU. Artinya resmi yang menyatakan calon terpilih adalah KPU. Jadi sampai saat ini saya berharap kepada masyarakat kita sama-sama menunggu apa yang menjadi hasil dari KPU. Nah, apalagi nanti kami juga akan berencana memasukkan mungkin itu saja. Dan sebagai tambahan informasi tadi sudah disampaikan Pak Baco terkait kasus Pinang Ranti, memang itu sudah ada kajiannya. Ada 2 dari 5 komisioner Bawaslu dalam kajiannya merekomendasikan PSU, tapi 3 dari pimpinan Bawaslu tersebut mengabaikan, bahkan terkesan pada saat rapat-rapat pleno mereka itu menghindar. Nah, ini juga menjadi tanda tanya besar kita. Tadi Pak Baco sudah sampaikan akan dilaporkan juga ke DKPP. Jadi sebetulnya yang seperti ini banyak terjadi di lapangan secara fakta. Tadi sudah gamblang disampaikan Pak Baco, makanya kita tunggu sama-sama hasil dari keputusan final dari produk hukum ini, apakah dari KPU, apakah dari